Father, I just want to stand in front of you. I bow down in front of you. I want to ask that you forgive me. Humbly speaking, that you forgive me that I lost. I'm sorry. I'm so sorry. I know I'm still standing here. I know why I made it so far in life. I know even when I fall, even when I fail, I've fallen flat on my face. I know why I was able to get back up and fight through it all. Even when I think about it and I say I read all the books, I did the hours of reading, I spent a lot of time by myself, I did this, even though I know, well, I felt like it was me. It wasn't just me. It was God. God giving me the tools, the signs to even spiritually grow. God helping me survive when I felt like I couldn't. God helping me be strong when I felt like I was weak. God giving me the strength to move forward. I felt like I couldn't. And that made it seem like it was just me. It was just me by myself, and I know it wasn't. And it was really selfish of me. So John, what this is, like I said, man, it's an outward expression of a decision that you've already made on the inside. So you go down, old days have passed away, it's symbolic of that. When you come up, all things are new. You ready? All right, hold your nose. John, we baptize you right now in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Thank you, Yes, Father. sir. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes, sir. Oh, thank you, Father. Shalom sahabat-sahabat Yesus dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, today adalah hari yang penuh sukacita, penuh rasa bahagia. Karena hari ini saya membuat channel vlog atau konten pertama saya. Jadi pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Tesalonika Serpiko, dan saya adalah salah satu hamba Tuhan di salah satu gereja di Jakarta. Ini adalah vlog konten pertama, di mana vlog atau konten ini bertujuan untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran, menyebarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita. Tema kita pada hari ini adalah sesuai dengan video kesaksian di awal. Temanya adalah pertobatan atau yang disebut metanoia, yang artinya berubah pikiran, atau banyak juga yang mengartikan kembali ke jalan Tuhan. Kenapa kita harus bertobat? Karena bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat Ia memulai pelayanan di bumi. Berita tentang pertobatan ini pula yang diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang. Lebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya. Sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan memperoleh keselamatan dari Tuhan.
Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 5 ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Menunjukkan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Seperti seorang rapper yang bernama Bung Geng aka John Gabbana, yang juga anggota geng yang hidupnya sebelum bertobat sangat jauh dari Tuhan, sampai masuk penjara berkali-kali, sampai suatu saat ada seorang di penjara yang memperkenalkan Bung Geng dengan Yesus, dan akhirnya dia sadar semua yang dia lakukan, drugs, seks bebas, dan semua kekayaan yang dia miliki tidak berarti apa-apa. Tuhan Yesuslah yang berarti untuk hidupnya. 1 Yohanes 1:9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jadi saatnya teman-teman sahabat Yesus yang percaya kepada Tuhan, kalau kita punya dosa kepada Tuhan, mengakulah dan bertobatlah kepada Tuhan, karena Tuhan setia dan adil. Seperti Bung Geng, dia mau dibaptis dan menerima Yesus. Petrus pernah berkata di dalam Kisah Rasul 2:38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia dari Roh Kudus." Jadi sahabat-sahabat Yesus, semoga Tuhan menyertai kita semua di masa pandemi ini. Tetaplah mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan agar melawat hidup kita melalui kasih dan melalui kuasa-Nya. Jadi saudara, sahabat-sahabat Yesus, teman-teman yang merasa diberkati oleh Tuhan melalui channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau mau melihat channel ini lagi, tekan tanda notifikasinya agar kita sama-sama bisa belajar untuk bukan saja dekat, tapi melekat dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. God bless to all of you. Puji Tuhan. Yeah, Holy Spirit, come into my life. Won't you wrap me up inside your life? Whoa, I know everything's gonna be